itu tertawa dan tersenyum? Tunjuk datanya. Kalau Tuhanmu tidak pernah tertawa, apa alasannya? Apakah karena spermanya gak pernah dimuncratkan? Itu bisa jadi loh secara psikologis loh. Tapi ketika kau mengatakan Tuhanku berkelamin, itu kurang ajar karena kami gak akui. Tapi ketika Tuhanmu kami katakan mengocok karena berburung, itu normal. Laki-laki normal. Aku ini bukan ustazah, kan aku bilang. Aku ini seorang pendebat lintas agama. Tugasku memenggal argumentasi yang biadab. Bahkan kalau Allah izinkan berperang dalam fisik, aku diizinkan memenggal kepala orang yang memerangi agama kami. Dihalalkan aku memenggal kepala kalian yang menyerang agama kami. Dengan fisik kalian. Fisik lawan fisik, argumen lawan argumen. Seandainya Allah izinkan aku punya kekuatan mencabut lidahmu, sudah aku cabut lidahmu dari tadi. Aku lebih takut omonganmu daripada takut dengan pandangan orang kepadaku. Jangan mentang-mentang Tuhan kau terkutuk, Tuhan kau terhina, lalu kau bandingkan dengan Tuhan kami yang maha mulia. Tuhanku saja, namanya saja tidak pernah disematkan kepada berhala. Gak pernah nama kami dikatakan Yesus Barabas, Yesus si pencuri, Yesus si penipu, gak ada. Tiba-tiba kau naik ke sini, kami pikir kau bertanya ingin tahu. Ternyata kau bertanya ingin menghujat Tuhanku. Kau berhadapan denganku. Tidak akan kuizinkan Kristen manapun menghujat Tuhanku. Akan kukembalikan kepada kalian. Ini sikap kami dalam berdakwah. Keras kepada biadab, orang-orang biadab. Lembut kepada orang-orang yang memang tidak zalim. Kami diwajibkan. Quran surah An-Nahl 126 dan 25. Apa kata Rasulullah dan kata Allah? Apa kata Allah? Tidak boleh kami berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara terbaik. Kecuali kepada orang-orang zalim. Meludahi bapak moyangmu aja boleh aku. Mentang-mentang. Iya. Udah. Tahan, la tagzob, istighfar, la tagzob. La tagzob, la tagzob. Jangan marah. Rasulullah SAW bersabda, sudah cukup. Kemarahanmu sudah cukup. La tagzob, la tagzob, la tagzob. Oke. Dah, cukup. Kurang ajar, mulut-mulut sampah. Penyembah orang ini. Ya, lanjut. Ini dokter beneran atau bohong-bohongan nih? Jangan nyamar-nyamar di sini. Dokter itu gelar akademik. Barang siapa yang memalsukan gelar akademik itu bisa dipidana. Itu ada undang-undangnya. Silakan. Kalau Anda dokter, silakan dibuka kamera Anda. Iya, saya dokter. Ya, silakan dibuka kameranya Pak Dokter. Karena ketika menggunakan gelar akademik itu harus dipertanggungjawabkan. Belum bisa on cam dia. Pak, suaranya kecil, Pak. Bapak, suaranya kecil. Bapak, saya boleh tanya mengkonfirmasi gelar dokter Anda dulu. Pertanyaannya, Anda lulusan kampus mana dulu, Pak? Izin biar saya konfirmasi. Pak, suaranya kecil. Coba besarkan dulu. Teman-teman wajib ya, kalau ada gelar akademis itu wajib kita konfirmasi karena kita khawatir ada orang yang menggunakan gelar akademis untuk menipu. Ya, silakan. Suaranya masih kecil, Pak. Coba dibenahi dulu, Pak. Oh, kedengeran ya? Ya. Teman-teman ya, kita tidak mengizinkan orang menipu menggunakan agama. Orang menipu menggunakan gelar akademis. Ada undang-undang, saya tunjukkan undang-undangnya ya. Ya. Itu termasuk pidana ya. Teman-teman saya sampaikan ya. Mengaku sebagai orang yang punya gelar akademik tetapi itu tidak benar, itu masuk dalam pemalsuan, penipuan dalam hukum Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 28 Ayat 7. Gelar akademik hanya digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang sah. Pasal sanksi pidananya itu penjara hingga 10 tahun, denda hingga 1 miliar.
Dan ini masuk dalam KUHP penipuan dan pemalsuan. Pasal KUHP-nya 378 penipuan, pasal KUHP-nya 263 pemalsuan surat. Dipakai jika gelar palsu dipakai untuk melamar kerja, dapat jabatan, mengumpulkan dana atau honor, termasuk menipu. Begitu juga hukum di Malaysia. Ya, penal kodenya section 416 dan 417 cheating. Section 468 forgery for purpose of cheating. Ya, jika gelar palsu dipakai menipu orang lain, maka ini kena pidana, baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Maka wajib bagi kita ketika ada orang yang naik ke sini menggunakan gelar akademik, itu dipastikan dia betul-betul sesuai. Ya, tadi ada dokter di sini. Maka untuk membuktikan kedokterannya kita akan ajukan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi bahwa dia bukan seorang pendusta. Kalau dia terbukti pendusta, maka dia bisa dilaporkan kemudian. Ya. Halo Octavio. Iya, halo. Ya, silakan. Apakah Tuhannya orang Kristen itu sama dengan Tuhannya orang Islam? Beda. Tuhannya orang Beda. Kristen beda. Tuhannya orang Kristen 3. Ada yang berbentuk orang, ada yang berbentuk roh, ada yang berbentuk burung merpati tapi roh. Tuhannya manusia, Tuhannya orang Kristen itu ada yang tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan, ada tapi, Tuhan yang kemerpati-merpatian, ada turoh, Tuhan yang keroh-rohan. Kalau orang Islam Tuhannya satu, yaitu Tuhan, gitu. Kalau Tuhannya orang Islam itu seperti apa? Tidak seperti makhluk, seperti dirinya sendiri, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Mana dalilnya? Oke. Di-mute dulu. Kau jangan minta-minta aku di sini, kau bertanya di sini, ya. Aduh, duduk yang betul lah, Dek. Duduk yang betul. Nih, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Kalau gitu saya kasih Apa? dalilnya itu Tuhan negeri Arab itu surat An-Naml ayat 9. Kau memang anak Ya, toh. anjing, gak berubah-berubah kau. Ku jawab apa, kau simpulkan apa. Memang anak biadab ini penyembah Tuhan beranus ini loh. Aku jawab Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai'un. Kau bertanya bentuk apa? Jangan mentang-mentang Tuhan kau berbentuk kayak muka kau, tapi Tuhan kau putih loh, nggak hitam kayak kau. Tuhan kau tuh putih, makanya Tuhan kau tuh merendahkan orang kulit hitam karena kulitnya putih. Karena kau nggak dihargai sama Tuhan kau. Ku jawab baik-baik, kau pula yang menghujat Tuhanku. Mentang-mentang Tuhan kau hanya muncul di Israel, Tuhan hanya Tuhan Israel doang. Jangan kau bilang Tuhanku Tuhan lokal kayak Tuhan kau. Tuhan kau yang Tuhan lokal. Tuhanmu hanya hadir di Israel, tidak pernah kemana-mana. Tidak pernah dikatakan di Al-Quran bahwa Tuhanku hanya Tuhan negeri Arab. Dikatakan inilah Nabi Muhammad diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang menjadikan Arab itu suci. Diam dulu. Blacky, diam dulu. Ya. Di dalam agamamu Tuhanmu memang satu-satunya Tuhan lokal. Karena mati di Israel, lahir di Israel, nggak pernah ke India, nggak pernah ke Padang. Karena Tuhan kau Tuhan lokal, kayak hujan lokal. Jangan kau samakan dengan Allah yang adalah Tuhan seluruh alam semesta. Bahkan Tuhan kau yang Tuhan lokal itu yang lahir di Israel, mati di Israel, nggak pernah kemana-mana, tidak mampu mengkristenkan Israel. Malah dibunuh sama orang Israel. Gara-gara kau berkulit hitam inilah makanya Tuhan kau menghina kau. Dari mana buktinya kalau Tuhan menghina kau? Dia nggak mau berkulit hitam. Nggak layak Tuhan kau berambut keriting dan berkulit hitam. Aduh, diam dulu. Blacky. Di dalam agamamu Tuhanmu berambut panjang, bukan berambut pendek. Rambutnya lurus, bukan kareteng, bukan hitam kulitnya. Itu baru Tuhan lokal. Tuhanmu secara bentuk lokal, muka orang Eropa. Coba Tuhan kau ada nggak yang berkulit hitam kayak kau nih Blacky? Nggak ada. Kenapa? Tuhan kau Tuhan lokal, hanya Tuhan untuk orang berkulit putih. Dan Tuhan kau itu hanya untuk Israel. Bukan menghujat, itu realitas. Buktinya ada nggak Tuhan kau pernah berkulit hitam lahir ke dunia? Kalau kau bilang begitu, tunjukkan dalilnya. Apa warna kulit Tuhanmu? Apa warna kulit Tuhanmu? Makanya kau tunjukkan dulu dalilnya. Apa warna kulit Tuhanmu?
Tuhan kita itu berbeda. Kalian itu kan Tuhan Apa dari warna kulit Tuhanmu, Blacky? warna kulit. Apa warna kulit? Apa warna kulit Tuhanmu? Waktu dia datang ke dunia warna kulitnya hitam belang-belang, cepak-cepak monyet atau abu-abu kucing? Abu-abu tai kucing. Apa warna kulit Tuhanmu? Itu Cepak-cepak namanya monyet. pensang, weh. Ku bertanya sama kau, apa warna kulit Tuhanmu ketika lahir? A. Hitam, B. Putih, C. Merah, D. Belang-belang monyet, atau abu-abu tai kucing? Apa? Pink. Apa warna kulit Tuhanmu? Ini kita persoalkan bukan warna kulit. Aku lagi Persoalan menunjukkan Tuhan Tuhan. kau Tuhan lokal. Apa warna kulit Tuhanmu, Blacky? Hijau daun, biru, kayak ada dewa yang warna itu. Apa warna kulit Tuhanmu? Ungu, kayak janda. Labu ungu, ubi ungu. Bukan bicara warna kulit. Apa warna kulit Tuhanmu? Aku mau menunjukkan Tuhanmu yang Bicara rasis warna dan kulit. Tuhan lokal. Kita mau bicara warna kulit. Apa warna kulit Tuhanmu? Kok susah kali Kristen ini jujur loh. Ya, warna kulit itu masalahnya apa? Kau warna Masalah kulitmu warna apa? kulit Hitam. apa? Tuhanmu kulitnya warna apa? Berarti Tuhan kau yang Tuhan lokal, rasis. Ya, itu kan Ya. Kau sudah menista. Aku tanya, Tuhanmu kulitnya waktu datang ke dunia warnanya apa? Ya, Apakah Tuhan kau belang-belang? Apakah sebelah hitam sebelah putih? Akui dulu, warna kulit Tuhanmu ketika lahir ke dunia apa? Iya, saya tidak mempersoalkan warna kulit. atau Tengok. Kau tengok itu. Tengok kawan Kristen kau menjawab di bawah itu. Warna kulit Tuhanmu warna cepet. Kurang ajar Kristen ini. itu urusan Kurang dia. ajar. Ya udah aku tanya sama kau, apa warna kulit Tuhanmu? Memang kurang ajar. Memang kalian tuh memang biadab. Asli kalian tuh penghujat kalian. Saya Apa itu warna kulit? cuma tanya, Tuhan itu sama, Tuhan orang Kristen sama Islam itu nggak sama. Memang Tuhan beda kalian kan itu aku etnis bilang. Arab. Tuhan kami tidak punya etnis. Tuhan kau yang orang Yahudi. Tuhan Jangan kamu itu kau. tidak jelas. Tuhan kami tidak punya nenek moyang, makanya tidak punya etnik. Tuhan kami tidak butuh kulit, makanya tidak perlu warna. Tuhanmu itu Tuhan- punya nenek moyang, makanya harus. Diam dulu lah ini. Tuhan kau yang batu, Yesus adalah batu yang dibuang. Kurang ajar memang ini, memang Kristen ini biadab. Dan diam kau dulu ya. Dengarkan baik-baik. Tuhan kau punya nenek moyang sehingga punya etnis. Makanya Tuhan kau orang Yahudi. Kau itu Makanya ya, kau ini dikatakan batu berhala anjing. itu. Ajar Yesus Rasul. berkata di luar Yahudi adalah anjing. Makanya kau tuh adalah anjing yang diberkati kata Burita Wahyu. berhala. Ini Kristen nih memang pantas Yesus ngatain kalian anjing loh. Nih kata Yesus nih ya, Kristen adalah anjing ya. Diam dulu. Bukan Tuhan kau yang bilang Kristen anjing. Nih berkat kepada anjing nih. Kau tuh anjing kata Yesus. Loh, itu bukan aku yang menghujat Burita Wahyu yang mengatakan kalau Kristen adalah anjing yang diberkati nih. Pakai data ya, debat Nih, sehat saja. nih berkat kepada anjing loh. Kok aku bilang nih berkat kepada anjing. Kunarion blessing. Kalau kau mau marah sama Burita Wahyu lah, nih kau tengok nih Burita Wahyu bilang apa nih. Tuhan Yesus nih ya nih. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi yang diberkati. Berarti kau anjing kata Yesus. Makanya aku tanya, ketika Tuhanmu itu yang memberkati kau, ya, dia orang apa Tuhan kau? Kau bilang Tuhanku hanya orang Arab dan negeri Arab. Sejak kapan Tuhanku beretnis? Yang beretnis itu Tuhan kau, dia orang Yahudi. Dia Tuhan lokal. Dia boleh dikatakan Tuhan lokal. Mati di Israel, lahir di Israel, ditombak di Israel. Nggak pernah Tuhan kau ke Padang, nggak pernah Tuhan kau kemana-mana. Lahir di situ, baru Tuhan lokal. Tuhanmu nggak pernah berkulit hitam, kulitnya putih. Calm down. Enggak, ini kan ajaran Kristen. Kata Nandar bilang gini di WA teman-teman. Uni jangan terlalu keras. Nandar, saya ini mengikuti Bible. Apa kata Bible? Makanan keras untuk orang dewasa. Nih aku tunjukkan dalilnya. Wah Nandar nggak ngikutin Bible nih. Kita lagi ngajarin anak-anak dewa. Kitabnya kan Bible nih. Makanan keras. Apain lu balas? Orang gua udah ada di sini. Apain lu balas?
Enggak, gua tunjukin ayatnya. Si Nandar chat tadi barusan. Uni jangan keras-keras. Nandar, gua nih Bunda Gembala ngajarin Kristen nih. Nih ya. Dia ngapain juga lu balas WhatsApp gua? Kan Bukan gua speak lagi up. nunjukin ayat. Gua bukan balas WhatsApp lu. Gua nunjukin kalau gua punya dasar. Nih. Enggak, lu yang debat, gua yang ngeri, tau nggak? Nggak apa-apa, katakan benar kalau itu benar. Karena Ibrani pasal 5 nomor 12 ayat 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan azas-azas pokok. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dengarkan Nandar. Dengarkan Nandar baik-baik pengajaran Paulus ya. Ini loporen gratis, loporen ditekan. Gratis aja. Si Nandar menolak Bible nih. Bible ini punya Kristen, kita harus mengajarkan sesuai dengan Bible. Apa kata Bible? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Berarti menurut Bible gue boleh keras gak sama mereka? Jawab Nandar. Menurut Bible boleh gak gue keras kepada mereka? Nggak terjawab, nyungsep. Si Nandar nyungsep. Nandar tidak mampu membantah dalil Bible. Karena di Bible dikatakan, Nandar berkata, jangan keras Unirifa. Itu Islam Nandar. Di dalam Islam dikatakan, jikalau kamu bersikap keras kepada mereka, tentulah mereka berpaling darimu. Ini bukan lagi berdakwah, ini sedang menampar. Dan ini mengikuti Bible. Kata Bible, makanan keras untuk orang-orang dewasa. Tadi bocil atau orang, lihat anak kecil tadi, si Gracelyn tadi, lembut atau keras gua ke dia? Lembut, karena dia masih bocil. Tapi si tua bangka Blacky tadi, kenapa gua keras? Karena dia udah tua bangka, udah berbulu. Maka gua harus bersikap makanan keras kepada orang dewasa. Gua mah ngikutin semua, ngikutin Yesus, ngikutin Nabi Muhammad, tergantung situasi kondisi. Kan gitu. Sabar Rifa, lu Bunda Gembala. Kalau marah pada tempatnya ya Rifa. Oh iya dong. Bunda Sunarti, Kristen atau Muslim? Salah naik kah, Bun? Salah naik kayaknya di Bunda nih. Baik. Nandar unikin orang dulu. Sabar, sabar. Iya, lu agak slow lah. Slow gua mah. Maksudnya kalau Oten kasar sekali, lu balasnya kasar sekali. Jangan lu bertubi-tubi. Gua kan orang yang membubui mereka bertubi-tubi. Habisnya gua kan orang, bukan nabi. Kalau nabi kita mah pasti adil dalam bersikap. Gua mah bukan nabi. Gua mah murka. Gua mah orang jahil yang sedang belajar. Jadi wajar kalau gua mengamuk. Emang gua nabi? Kan. Ngeri kali Rifani. Iya dong, gua punya hak. Gua tidak akan membiarkan Allah, nabi gua aja dihina, gua murka, apalagi Tuhan gua dihina. Gua lebih takut Halo. sama Allah lah. Ya halo. Halo, selamat siang. Siang. Gimana bro? Agamanya apa bro? Agama saya Kristen Protestan. Oke, di sini orang Kristen boleh bertanya tentang agama saya atau menjelaskan agamanya. Tapi kalau mau menjelaskan, buka kamera dan tunjukkan kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, mending bertanya saja. Saya buka kamera sekarang. Silakan. Oke. Saya sedikit mau bertanya aja. Ya buka kamera dulu bang, baru bertanya. Tunggu jaring ini. Alah, ini ya. Halo? Buka kamera bang, kalau mau bertanya. Ya, ini lagi kan yang nggak mau jaringannya. Bang, kalau buka kamera halo? baru bertanya. Duh, sini saya minta Iya, buka kamera siap. dulu. Oh, abang nggak bisa buka kamera, nggak bisa buka kamera. Bertanya aja bang, nggak bisa on cam. Nanti cari dulu follower, baru bisa berdiskusi. Bertanya aja kalau gitu, bertanya aja. Oke, saya mau bertanya sedikit, bisa? Banyak bang, jangan sedikit bang, banyak. Oke, banyak. Lebih bagus, lebih banyak. Saya cuma bertanya pertama, satu. Kenapa saya mau bertanya kenapa itu di tiap masjid ada lambang bulan dan bintang?
Itu Oke, tandanya udah. lambang apa? Tolong diperjelaskan yang pertama. Yang kedua, di tiap tanggal 25 Desember itu ibadah Kristiani selalu dibatasi dan dari segelintir orang Muslim selalu mempersulitkan pertanyaan itu. Ya apa? Ibadahnya mereka. Apa sih bang? Makanya nanya satu-satu lah. Oke, saya Bertanya tanya dulu, satu aja. selesaikan. Yang satu tadi dulu selesaikan. Kenapa yang di satu aja setiap dulu. masjid? Ya, yang satu dulu. Itu lambang bulan dan bintang punya artinya apa dan bagaimana sampai di Arab juga ada lah. Itu semua masjid Udah itu belum? gimana? Udah. Ya saya jawab. Oke, di mute. Ya. Pertama, tidak semua masjid pakai logo simbol bulan bintang. Itu dulu. Masjid di Padang tidak punya logo simbol bulan bintang. Saya bisa menunjukkan banyak masjid nggak pakai logo. Artinya tidak wajib dan tidak ada kaitan dengan agama. Agama Islam bukan agama simbol, bukan agama logo. Bukan. Tidak ada pernah Nabi Muhammad mengajarkan logo dan simbol. Itu tidak pernah. Sama sekali. Kalau ada silakan tunjukkan. Nah, tapi Saya bisa kalau tunjukkan sekarang. saya bisa lagi tunjukkan. Oh ya, apa yang mau kamu tunjukin? Ya kamu mau nunjukin apa? Kamu bilang kan itu lambang bulan dan bintang. Kamu mau minta penunjukan dari saya tentang Saya itu. minta ada nggak Nabi Muhammad menyuruh kami pakai logo-logo itu? Kalau ada minta dalilnya. Nah, kalau kamu nggak Nabi Muhammad tidak itu, kenapa ada simbolnya itu selalu ada di tiap masjid? Ya nggak Pertanyaannya. masalah kan? Nggak masalah, Iya. asal jangan diletakkan, bang. Yang tidak boleh itu di dalam Islam itu bertentangan dengan rasional, baru nggak boleh meletakkan simbol Kamu bulan bilang dan rasional, bintang. Duh, bang, Lanjut, inilah lanjut. saya itu sangat ini loh. Kenapa saya sangat emosional menghadapi orang Kristen? Karena banyak orang Kristen ini tidak tahu adab. Kau bertanya, Jangan aku kamu menjawab. sebut orang Kristen. Kamu juga Ya, nggak ini tahu buktinya. ada. Kalau bicara, Aku beradab. buktinya kamu Buktiku tadi beradab, dari aku tadi saya suruh. ikuti kamu. Bukti aku Kamu beradab, kan aku suruh kau bertanya. semua orang aja. Bener kan kayak anjing Kamu kan lama-lama ego. Kristen-Kristen nih. Bukan ego, Bukan aku masalah tegas. Kristen. Ya turun Kau kenapa jangan anjing bicara dulu. tentang Memang Kristen. Kalau anjing kau ini bicara memang tentang nih. Kristen. Memang Kristen rata-rata kayak anjing kelakuannya. Mereka tuh memang kayak anjing loh, menjajah kita loh. Mereka itu menggonggong ketika kita lagi bicara. Padahal yang bertanya kau, aku yang pula kau serang. Kan aku yang harus menjawab. Kok kau yang tegang? Kok kau yang ngaco? Harusnya kan aku yang marah-marah. Harusnya aku yang ngamuk-ngamuk. Kenapa? Aku nggak bisa menjawab. Aku kurang ajar kau. Kau bertanya itu. Tapi aku yang tenang menjawab. Kau pula yang ngamuk-ngamuk. Kenapa Kristen ini semua kesurupan setan ini? Padahal yang punya setan itu aku loh. Justru aku yang bisa bertegas di sini. Bang, diam. Aku mau menjawab. Pertama, tidak ada perintah kami menggunakan simbol dan logo. Jadi kalau ada orang memakai simbol dan logo itu mubah boleh. Asal dia tidak menyembah logo itu. Nah, bulan dan bintang salah satu ciptaan terdahsyat. Tidak ada masalahnya kalau kami menyimbolkan Gua itu bantu sebagai jawab. sesuatu yang tinggi. Gue nambahin tuh. Yaudah, Kan gue tambahin. dulu sekolahnya di MTS, Madrasah Sanawiyah. Bentar gue mau nanya dulu sebelum lu Ya, jawab. sabar dulu. Nggak, kenapa Uni. kok orang Kristen yang naik ke sini tuh kenapa sifatnya kayak binatang semua ya? Sabar. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mengenal logo bulan bintang, Uni. Di zaman sahabat, di zaman para tabi'ut tabi'in tuh nggak ada. Islam itu logonya bintang bulan itu nggak ada. Nah, lu tahu nggak siapa? Itu dari Turki Utsmani. Jadi logo itu baru ada jauh setelah Rasulullah sudah nggak ada. Jauh setelah zaman Rasulullah. Jadi bulan bintang itu bukan logo Islam. Maksudnya bukan logo Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Logo bulan bintang itu baru ada di kerajaan Turki Utsmani. Itu Rifa. Gue pengen cari orang Kristen yang normal, ada nggak ya? Satu aja. Kok nggak ada yang kayak manusia ya? Semuanya sifatnya seperti hewan ternak. Iya. Dia yang bertanya, kita yang menjawab. Dia pula yang resah gelisah gitu loh. Masuk ke kamar kita ini untuk menjajah mereka itu. Mereka tuh kayak seolah-olah kita ini harus tunduk kepada aturan mereka. Kalian yang kesini. jangan terlalu gas. Loh,
Sebagai seorang wanita yang mengkondusifkan supaya tidak terjadi penghujatan, saya harus tegas, nggak bisa saya lemah lembut. Kenapa? Kau tengok tadi kawan kau Kristen itu, dia menista Tuhanku. Kalau aku nggak tegas, sedangkan aku udah tegas saja kalian masih menghujat, apalagi aku nggak tegas. Kan aku bawakan kitab Ibrani tadi, makanan keras untuk orang dewasa. Itu kitab mengajarkan begitu loh. Yaudah, Putri Nabas, agamamu apa bro? Uni, Itu ada sebentar. suara musik. Sabar nih. Bro, sabar suara nih. musik bro. Di mute dulu Ya, suara bro. musik bro. Aku mau ngomong sebentar aja. Sebentar aja. Teman-teman yang di YouTube silakan beralih ke channelnya Uni Rifa Rifa. ya. Aku Rifa MOW. ya maksudnya ke channel Uni Rifa MOE. Aku udah 1 jam di sini. Aku nggak mau lama-lama YouTube itu karena orang kalau sudah lihat durasi panjang itu malas lihat. Aku sejam aja. Makasih teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum Kak Asti, Panglima makasih Hari. yang moderator. Ya. Buat teman-teman semua yang sudah hadir, makasih Bunda Ase, makasih. Oke, assalamualaikum. Panglima Hari, warahmatullahi kau di wabarakatuh. sini tamu, ikuti aturan Beralih kami ke ya. channel Unirifa. Kau bertanya, kami menjawab. Bukan Oke, kami yang kau oke. atur bagaimana cara menjawab. Oke, bagus. Dengarkan Mantap. baik-baik ya. Kamu juga harus ingat, kita ngomong kamu diam. Bukan atur yang kau atur. Di sini kau yang bertanya loh. Kok kau yang atur Oke. kami? Oke. Di sini kau yang tamu. Di sini kau yang tamu. Assalamualaikum Kami yang warahmatullahi menjelaskan. Oke. Salam. Lanjut. Nah, dengar baik-baik ya Panglima ya. Saya mau bertanya dulu. Tidak. Gatot. Aduh, yang tadi kan belum selesai. Oke. Udah Lanjut selesai yang tadi rupanya. Nah, kalau udah selesai kita skip. Kalau sudah selesai yang tadi kita skip, nggak usah lagi aku jelaskan. Kalau kau nggak mau mendengarkan. Oke, saya Woi, dengar. Panglima, yaudah. Tidak ada perintah Oke. menggunakan simbol. Coba di mute Lanjut. dulu deh. Di mute dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh, memang kalian ini sulit. Pertama, simbol itu tidak ada kaitannya dengan agama. Mau masjid pakai simbol atau tidak masalah. Dengarkan baik-baik. Tidak masalah. Mau ada simbol kah, mau tidakkah, tidak masalah. Ya. Artinya, tidak ada Nabi Muhammad menyuruh kami pakai simbol. Tapi kalau ada orang Islam pakai simbol, maka kalau dia menyembah simbol itu, dia musyrik. Tapi kalau cuma sekedar simbol nggak apa-apa. Yang penting bukan najis, yang penting bukan alat vital, yang penting bukan senjata tajam. Yang tidak boleh itu misalnya ada gereja, misalnya simbolnya salib, itu tidak boleh dalam Islam. Karena buat apa menyimbolkan senjata tajam untuk sebagai simbol kasih, itu tidak mungkin, bertentangan dengan rasional. Tapi kalau bulan dan bintang kan simbol kekuatan dan keindahan. Kan bulan itu dan bintang disimbolisasi, boleh saja disimbolkan sebagai sesuatu yang indah. Karena banyak yang bilang wajahmu seperti bulan. Ya nggak apa-apa kalau masjid itu disimbolkan dengan sesuatu yang indah. Yang nggak boleh itu misalnya ada masjid, di atasnya ada gambar kucing, nggak boleh. Itu kan goblok namanya. Atau ada celurit, nggak boleh. Kenapa? Kok senjata tajam jadi simbol? Atau ada alat vital perempuan dan laki-laki di situ? Nggak boleh. Selagi simbol itu tidak merendahkan agama Islam, tidak masalah. Yang tidak boleh itu ketika simbol itu bertentangan dengan rasional. Senjata tajam dijadikan simbol kasih, itu tidak boleh di Islam. Contoh kayak Kristen tuh, salib sebagai alat pembunuh manusia dijadikan simbol kasih, itu tidak boleh, itu bertentangan. Gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Buka mikmu. Simbol ikan misalnya, itu enggak ada cerita di Islam. Ngapain simbol ayam? Kalau di gereja kalian kan ada simbol ayam, ada simbol ikan, ada simbol salib, ada simbol manusia mati tergantung, ada simbol ibu-ibu lagi berdiri dengan cantiknya pakai jilbab. Banyak simbol di agama kalian. Kami nggak ada simbol-simbol gitu. Nabi Muhammad tidak mengajarkan simbol-simbol. Ya, halo Panglima, silakan. Panglima. Putri, Putri mau ngomong apa Putri? Agamamu apa Putri?
Nama Putri sama kayak Tante Mika nih. Nama Tante tapi laki-laki. Sama aja kalian berdua. Halo. Hai Putri, kok diam saja? Halo Dua Putri. akunku tumbang satu hari ini. Kenapa? Nggak ada ini tentang Yesus punya Tuhan aja aku buat tema. Ngapain Tumbang menggatal dua sendiri? akun. Menggatal sendiri di sini aja. Sabaran kali jadi orang. Ya aku mau bubuk anu oten. Bubuk. Tapi tadi bubuk dia ada yang keblinger jawab pertanyaanku. Bubuk nangis mencret. Hei, Panglima. Disuruh bertanya malah diam. Disuruh diam malah ngomong. Agak lain. Anak-anak Kristenieran ini. Teman-teman yang di bawah jangan lupa ya follow aku dikit lagi biar bisa buka kamera yang ini 200 orang lagi. Udah 800 followernya, kurang 200 orang lagi. Dibuka mic-mu Panglima. Aku minta undang. Oke. Coba undang aku nih buka kamera bisa nggak nih? Belum. Belum ya. Di follow si Mikocok teman-teman ya. Silakan Panglima, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan saya, kenapa tiap hari raya kita di tanggal 25 Desember itu gereja rumah ibadah kita selalu ditutup di demo ibadah kita? Nah, Oke, pertanyaan saya, bentar. yang punya hajatan ini kan kamu dengar dulu, yang punya hajatan ini Oh, iya, kan iya. umat Kristen. Enggak ada yang saling dirugikan. Hajatan kalian kita, saya orang NTT, tolerannya tuh tinggi. Kita saling tolerannya Pertanyaannya tuh- apa? Bang, pertanyaannya apa? Kenapa tanggal 25 Desember itu selalu ada umat-umat muslim yang pergi menutup gereja kita, tidak boleh ada ibadah? Oke. Tunjukkan gereja mana di NTT yang ditutup tanggal 25 Desember kemarin waktu kalian Natal. Di Aceh, contohnya di Aceh itu. Nama Yang gerejanya bukti. apa? Nama gerejanya apa? Nanti saya kirim. Ini kan lagi Tunjukkan 5 tahun ini. 5 tahun tahun 2021 baru 2025. Iya. Makanya aku tanya, tunjukkan kepadaku tanggal 25 Desember tahun 2000, tanggal 25 Desember tahun 2021, tanggal 25 Desember tahun 2022, tanggal 25 Desember tahun 2003, tanggal 25 Desember tahun 2024, tanggal 25 Desember tahun 2025, satu saja gereja yang ditutup pada hari itu. Silakan kau sebutkan nama gerejanya. Itu gereja yang ditutup di Nagro Aceh Darussalam. Nama gerejanya apa? Silakan tunjukkan Nama data. gerejanya itu gereja ini. Apa? Waktu itu saya nggak bisa buka. Kalau bisa buka saya kirim videonya. Sebutkan namanya. Saya minta nama gerejanya apa. Saya lupa. Bang, berarti Anda ini bicara atas dasar ketidaktahuan. Anda tukang fitnah. Bukan tidak ketahuan. Saya Apa cari, katamu? saya tugas Kamu tahu nggak tadi omonganmu apa? Kenapa setiap tanggal 25 Desember ada gereja yang ditutup? Artinya kau menuduh setiap tanggal 25 Desember pasti ada gereja yang ditutup. Kalau kau tidak bisa membuktikan ini masuk delik penipuan, penistaan, framing. Silakan kau tunjukkan tanggal 25 Desember kemarin ada gereja yang ditutup. Tanggal 25 Desember tahun 2025 ada gereja yang ditutup. Sebutkan di 5 tahun ini gereja mana yang ditutup saat tanggal 25. Satu aja saya kasih bukti yang sangat dekat kan 2025 ini. Tadi kau bilang apa? Kenapa setiap tanggal 25 Desember gereja ditutup? Artinya kau mengatakan pokoknya setiap tanggal 25 Desember itu gereja ada yang ditutup. Ini fitnah yang sangat buktikan keji. satu aja yang sekarang lagi viral itu di media. Saya minta tunjukkan kepada saya 5 kali ada kasus
Satu kali selama aja saya 5 kasih tahu tahun. satu kali aja yang sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin itu data itu kamu buka lihat sendiri aja. Tunjukkan kepada saya tanggal 25 Desember nama gereja yang ditutup. Lokasi di mana, penutupannya karena apa? Tunjukkan datanya. Saya kira Teman-teman muslim jangan ditiru kelakuan orang ini ya. Di agamanya kita tidak tahu apakah di agamanya itu berdusta dalam segala hal adalah baik. Karena memang ada dalil. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Saya khawatirnya orang ini mengikuti ayat itu sehingga dia mengadakan sebuah fitnah keji yang mengatakan setiap tanggal 25 Desember ada gereja yang ditutup. Ini bisa berpotensi memecah belah negara kita. Kenapa? Narasinya mengatakan bahwa pasti ada penutupan gereja tanggal 25 Desember. Kalau dia tidak bisa membuktikan sepanjang tanggal 25 Desember sejak negara kita merdeka ada gereja yang ditutup, berarti ini adalah Kristen yang dibawa Tuhannya sedang bekerja menipu ini. Ya, ini kesaksian palsu ini. enggak, kamu asli Indonesia apa luar negeri? Tunjukkan nama gereja Saya tanya kau. yang ada di Indonesia Saya tunjukkan, saya ditutup pasti bertanggung pada jawab dan saat tanggal 25 Desember bertanggung jawab tahun dan saya 2000. kirim Kita tarik dari tahun 2020. Kita tarik dari tahun 2020. Opini aja, bukti Tunjukkan fakta yang saya bicara ini. yang mengatakan setiap tanggal 25 Desember Kau gereja warga ditutup negara siapa? mana? Kau warga negara Aku mana? warga negara Indonesia asli. Saya Aku juga pernah Indonesia asli. Yaudah, tunjukkan di daerah Indonesia bagian mana yang ada gereja pasti ditutup setiap tanggal 25 Desember. Sebutkan. Saya kasih tahu kau tanggal tahun 2025 tanggal 25 Desember yang baru-baru ini. Saya Gereja apa? kirim Nama foto. gerejanya. Nama Makanya- gerejanya. Iya, saya kirim Tunjukkan. Berarti tunjukkan, kau nggak saya tahu. tunjukkan. Berarti kau nggak tahu Saya nama gerejanya. Berarti Tahu, kau nggak saya tahu nama tahu. gerejanya. Ya apa nama Saya gerejanya? tahu. Ya udah, nama gerejanya Kalau apa? berbicara tanpa bukti berarti kurang Apa akurat. nama gerejanya? Iya, saya kirim kau sekarang. Namanya saja. Kau klarifikasi, saya kirim Namanya bukti. saja. Nama gerejanya. Betul-betul kalian menunjukkan hewan, sikap-sikap Saya kirim. hewan. Saya kirim. Jangan kau bilang kita Sebutkan nama Kalau saya hewan, gerejanya. kau juga hewan. Kau jangan bicara Tidak, kita saya hewan. tidak memfitnah. Kau lebih hina daripada hewan. Hewan tidak memfitnah. Bahkan hewan lebih mulia sebaliknya daripada seperti kau. itu juga. Komentar Dikatakan hewan sama manusia bersifat hewan itu tidak masalah. Aku tidak pernah memfitnah. Tapi Berarti kau memfitnah. kamu juga. Bahkan hewan pun dengar ya. Seekor anjing saja tidak pernah memfitnah manusia. Ini ada manusia, mengaku manusia tapi memfitnah. Memfitnah negara kita loh. Memfitnah mayoritas negara kita, menutup setiap tahun, setiap tanggal 25 Desember gereja ditutup. Ini Sekarang kurang ajar begini. ini. Kalau buktinya ada yang saya kirim ke kamu, klarifikasi. Tunjukkan, sebutkan satu nama gereja yang ditutup ketika kau ibadah hantu. Kamu lihat itu video, saya kirim. Kalau kau tidak bisa tunjukkan, berarti kau penipu. Kalau kau penipu, berarti kau tak layak berada di sini karena kau lebih rendah daripada hewan ternak. Bahkan seekor hewan pun tidak pernah menipu. Ya, dengarkan baik-baik. Seekor hewan pun tidak akan menipu karena tidak diberi kemampuan menipu. Kau lebih rendah daripada hewan. Memang biadab narasi mereka ini ya. Alhamdulillah aku menunjukkan bagaimana kebiadaban mereka, supaya kita tahu bahwa mereka itu penipu rata-rata. Jadi jangan percaya ketika mereka mengatakan kami ajaran kasih, karena pada dasarnya mereka menipu. Halo Laska. Parah Kristen nih. Kalau nggak menghujat Allah, memfitnah, menyalahpahami Quran, menuduh Al-Quran. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa agamanya Pak? Islam, alhamdulillah, Muslim. Ustazah. Oke, ada yang menyampaikan. Jangan panggil ustazah, panggil aja mahasiswi. Saya si paling mahasiswi Pak. Si mahasiswi Bunda Gembala. Boleh panggil Bunda Gembala atau panggil si mahasiswi atau panggil Uni Rifa. Saya bukan ustazah, bukan alim ulama. Saya hanyalah orang yang berusaha menjalankan akidah saya. Saya bukan siapa-siapa ya.
Saya ibu rumah tangga remahan rengginang yang tidak senang dengan mulut sampah umat Kristen yang memfitnah, ya, lalu mengatakan bahwa itu pertanyaan tapi semua adalah tuduhan. Ya, saya Bunda Gembala, si paling mahasiswi. Putri, aduh Putri, bom-bom aja nyamar. Betul kata seluruh ajaran Bible itu memang mereka ikuti ya. Jadi Yahudi ngaku Yahudi, menyamar itu memang udah biasa mereka. Halo, buat hiburan agamanya apa? Rata-rata mereka memang kurang ngajar. Padahal kita kasih kebaikan kepada mereka. Ayo dek bertanya. Ayo bang bertanya aja. Ya. Agamanya apa bro? Agama Islam. Uni. Oke, dibawa dulu ya kakak Ya. sayang. Iya. Mungkin tap-tap layar itu. Kita suruh mereka bertanya baik-baik. Ngapain kau turun Putri? Disuruh ngomong diam. Diturunkan minta naik. Halo, selamat sore Bunda. Ya. Agamamu apa dek? Kristen. Oke. Kristen yang berpackaging dan bersifat manusia akan dihargai kemanusiaannya dengan diizinkan bertanya, dijawab dengan cara baik. Kristen yang menunjukkan sisi kebinatangannya tidak akan pernah dihargai di forum manusia. Kenapa? Karena kalian yang merendahkan diri kalian, maka layak kami menghinakan kalian. Maka hargai dirimu sebagai manusia, jadilah manusia sejati dengan mengikuti aturan room ini. Aturannya adalah, kalau kamu awam, tidak paham teologi, kristologi, dan islamologi, silakan bertanya saja. Tapi kalau kamu berilmu, buka kamera, mari kita bicara fakta dan data. Silakan. Tidak, saya mau tanya saja sedikit, boleh? Banyak, jangan sedikit, banyak boleh, tapi jangan menghujat. Sedikit saja, yang banyak lagi yang ribut nanti. Ya udah apa. Enggak, ini saya mau tanya bahwa ini hari mualaf itu tanggal berapa sih? Ditetapkan oleh Arimatea, dikukuhkan oleh para apologet seperti Bang Zuma, Kodonditan pada tanggal 25 Desember. Iya, cuma Ada saya musik bingung dek, antara- dek. Ada musik, coba menjauh dari musik dulu dek. Soalnya ini live di YouTube dek ya. Iya, ada di rumah sebelah. Jadi itu bukan saya punya, dia tidak bisa saya berhenti. Oh ya udah, kalau pas ngomong langsung di mute biar Roni nggak dengar suara musiknya. Apalagi pertanyaannya dek? Iya, cuma saya mau tanya itu. Barang kemarin kan saya lihat dari video itu. Kok selama Sudah ini Uni saya sudah jelaskan. ada sampai Itu baru dek, hari mualaf itu baru 3 tahun ini, baru dikukuhkan 3 tahun ini dek. Dikukuhkan oleh Arimatea. Pertama dicetuskan oleh Arimatea, dikukuhkan oleh para apologet seperti APII, Bang Zuma, dan orang-orang yang sepakat. Dibenarkan oleh Pak Donditan dan lain-lain. Tanggal 25 Desember. Apalagi pertanyaannya adekku? Adekku, apalagi? Itu tuh ada musik, udah turun dulu deh ya. Soalnya ini terdengar nanti di ini ya. Sekitar berapa menit lagi nih? 30 menit lagi lah. Baru lanjut mie kocok yang ini. Halo Raja, pakai kemarin nanti buat apa? Buat bahas temamu Tante Mika. Nanti aku parkun. Halo Raja, agamanya apa bro? Wah, kepencet Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf. It's okay.
Halo Rangga, Halo, monggo selamat agamanya apa? sore. Ya sore Rangga, agamanya apa dek? Kristen Protestan. Oke, di sini tempat seluruh umat non-muslim termasuk Kristen Protestan, Kristen Katolik atau Kristen apapun bisa bertanya tentang agama saya Islam. Tapi kalau kamu mau mengajak saya diskusi dua arah dengan tema yang diangkat, silakan buka kamera pakai data. Pilih yang mana, bertanya saja atau diskusi dua arah. Diskusi saja, Bunda. Diskusi dua arah. Iya. Bisa buka kamera? Belum bisa, Bunda. Kalau begitu bolehnya bertanya saja. Ini sudah bisa buka kamera ini. Soalnya pengikutmu udah 4.000. Oh, bertanya saja bisa, Bunda. Boleh bertanya saja. Silakan. Pertanyaan pertama apa, Dek? Bunda, babi itu haram atau tidak? Haram. Alasannya? Aduh, ada musik deh, ada musik. Karena najis. Ada musik deh. Karena najis. Ya, alasannya, Bunda. Karena najis. Rijisun, najis. Pertanyaan selanjutnya. Bunda, kenapa? Nih saya bacakan dalilnya nih. Kita Nih masuk saya gereja. bacakan dalilnya. Quran Bunda, surah saya tanya Al-An'am dulu. ayat ya udah apa? Saya, kenapa kita itu masuk gereja itu menggunakan sendal? Menurut Bunda bagaimana itu sepatu? Menurut Bunda gimana? Ya karena Untuk memang di gereja kan pandangan gak ada Islam. aturan. Gereja kan gak ada aturan. Tidak ada aturan di gereja itu. Oh ya, yang ada itu begini. Yang ada itu nih, mungkin saya kasih kamu aturan di gereja nih. Ntar ya. Tidak boleh ke gereja perempuan itu pakai emas, rambut berkepang, pakai mutiara, baju mahal tuh nggak boleh. Tapi telanjang boleh karena nggak ada larangannya. Kalau pakai sendal nggak masalah. Karena memang itu tidak ada aturan yang jelas. Kalau di kami itu wajib kami masuk ke dalam masjid itu menggunakan pakaian yang syar'i, suci. Makanya salah satu bentuk kesucian adalah dengan menggunakan dengan berwudu. Tapi kalau di Kristen tidak ada larangan di dalam agama kalian yang eksplisit. Tapi perempuan tidak boleh pakai baju mahal. Perempuan tidak boleh tidak berkerudung. Perempuan tidak boleh pakai emas. Tidak ada itu dilarang di dalam kitab Anda. Mungkin ini saya tunjukin dalilnya dulu ya. Ya. Jadi kalau seandainya kalian perempuan-perempuan pakai emas ke gereja ya, nih satu Timotius. Tadi Bunda bentar, bilang biar enggak pakai pakaian bisa. Iya, buktinya ada gereja Tidak nudis. dilarang. Gereja nggak ada larangannya karena Tuhan Anda kan suka dengan ketelanjangan. Contohnya Tuhan menciptakan manusia pertama kali kan telanjang. Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh telanjang bulat. Apalagi ke gereja, nggak masalah lah di agama Anda. 1 Timotius, makanya ada gereja namanya gereja nudis. Gereja yang di situ orangnya telanjang semua. 1 Timotius pasal 2 nomor 9. Demikian juga hendaknya perempuan berdandan dengan sopan dan sederhana. Jangan dengan kepang. Tidak boleh perempuan Kristen berkepang. Tidak boleh pakai emas dan mutiara. Tidak boleh pakai pakaian mahal. Jadi carilah baju yang harga 35.000, 25.000. Nggak boleh pakai baju mahal ke gereja. Jadi kalau ada yang pakai ulos ke gereja, itu menentang kitab kalian. Kalau ada pakai kebaya harga ratusan ke gereja, itu menentang kitab kalian. 1 Petrus pasal 3 nomor 34. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Kalian nggak Jadi, boleh pakai emas. Kenapa juga? Kenapa Tuhan juga ciptakan pakaian emas dan pakaian mahal, kok nggak bisa dipakai, Bunda? Makanya aku heran. Kenapa Tuhan kalian kok nggak ngizinin kalian pakai baju mahal dan pakai emas? Kalau di Islam kami boleh pakai emas.
Yang nggak boleh pakai emas itu laki-laki, karena emas diciptakan bukan untuk laki-laki. Ya laki-laki itu ndak boleh kayak cewek. Lagi pula laki-laki kok pakai emas, pakai perak dong, jantan. Oh begitu. Hmm. Tapi yang lebih parah daripada itu tahu nggak apa? Tuhan Anda memiliki alat vital tapi tidak digunakan untuk bereproduksi. Nah itu lebih parah tuh. Kata Pak Endritan itu adalah aksesoris. Tapi nggak tahu lah ya. Aku nggak mau Nanti- ikut-ikut lah di sini. Tapi Bunda, saya pusing Bunda. Kenapa pusing? Kenapa Minum obat dong. Tuhan kita itu dipajang begitu, nampak. Nah betul. Itu yang saya bingung. Tante Mika ini pernah bilang begini. Kamu mau nggak nenekmu yang sudah meninggal dibuka bajunya, digantung patungnya dan fotonya? Mau nggak? Malu lah Bunda. Nah apalagi Tuhan. Kok kamu permalukan Tuhanmu begitu? Siapa yang ngajarin itu? Ya ikut keturunan ya Bunda. Makanya jangan ikuti keturunan kalau apa yang diajarkan. Yesus berkata nih, yang mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Padahal ikutilah ajaran Yesus. Yesus nggak pernah ngajarin gitu. Malu kita. Jangankan nenek moyang. Kamu aja dibuka bajumu, dipakai cawat, kolor, terus dibikin patung kayak kamu atau difotoin kamu. Mau nggak kamu difoto nggak pakai celana dalam terus digantung? Mau nggak? Mau nggak deh? Nggak mau lah. Tapi Tuhan digitukan sama Kristen. Giliran Nggak kalian mau. memuliakan diri. Nah itulah dia bedanya kami dek. Di kalian, kalau Tuhan kalian nistakan. Kalau diri kalian muliakan. Di kami tidak. Kami lebih baik ternista daripada Nabi kami yang ternista. Lebih baik kami yang ternista daripada Tuhan kami yang ternista. Makanya kalau kalian lihat aku marah-marah, itu sangat perbuatan nista itu, marah-marah itu. Tapi nggak apa-apa aku marah pada tempatnya. Karena aku tidak mau Tuhanku dinista. Tapi kalau kalian terbalik, kalian malah Tuhan kalian yang kalian telanjangi, kalian buatkan gambarnya, tapi giliran foto kalian pakai baju jas, rapi-rapi. Inilah kalian pada dasarnya adalah penghina Tuhan. Pusing adek. Masih banyak Bunda yang tinggi jalan. Ya udah makanya adik tanya sama Bunda. Bunda anak Bunda, ini anak Bunda atau adik Bunda? Ini berapa umur dek? 32. Ay, adik lah kalau gitu. Ini kerja di mana tuh? Bagus sekali loh seragamnya loh. Asli tuh. Kapal. Itu bajunya. Kapal. Oh kerja di kapal dek. Layaran. Iya. Ajak Bunda berlayar ke hatimu dek. Canda. Terus gimana? Coba tanya aja. Di sini kamu boleh bertanya apa saja. Kalau perlu Bunda follow nih supaya kamu bertanya saja nanti naik ke sini bertanya. Follow akun Bunda sama follow akun Tante Mika, follow akun Bunda. Karena Rifa bukanlah Kadang-kadang- Nandar. Nandar bukan Tante Mika. Kadang-kadang, Tante Mika bukan Bunda, Rifa, tapi kami saya satu. Kadang-kadang saya pusing dengan Mikana Bunda. Kenapa? Pusing lah. Kenapa? Tidak masuk di akal logika. Memang betul Kristen kan bukan agama yang masuk akal, agama yang untuk orang-orang gak berakal. Tuhan matilah untuk menebus dosa orang jahat. Tuhan katanya 3 tapi 1. Tuhan jadi manusia lah kemudian. Tuhan ngaku Tuhan tapi bukan Tuhan, tapi manusia tapi bukan Tuhan, tapi entah apa-apa sih. Nggak ngerti saya kadang-kadang. Memang gak masuk akal agama kalian Baru ini. Makanya bagaimana Kristen ini masuk surga, masuk akal pun enggak. Makanya saya sering lihat Edis TV. Hmm. Kayak pelawak saja Bunda. Tapi Kalau kamu saya dituduh pikir-pikir. Islam loh. Kamu dituduh Mas Dagi Galingging, kamu Islam katanya, bukan Kristen katanya. Saya kan nggak makan babi, Protestan. Protestan makan babi, yang nggak makan babi itu Advent. Kamu Advent? Iya. Apa buktinya kamu Kristen? Coba buktikan Iya. kamu Kristen. Jangan. Coba doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, Lanjut. berkahi Nggak boleh. kami
dalam lirik. Tidak boleh. Nyanyi saja Bunda. Ingat, Ku dengar. yakin saat kau berfirman. Tidak boleh orang Islam, dia kalau Islam mengaku Kristen, dia mengingkari tauhidnya. Kalau kamu Islam mengaku Kristen, dosamu sangatlah besar, dek. Tidak boleh dalam Islam. Rasulullah SAW itu mengajarkan berdusta itu cuma 3 perkara: menyelamatkan nyawamu, menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan negaramu. Tapi kalau kau Islam, ngaku-ngaku Kristen, bertobat kau, berdosa kau. Dan aku nggak ngizinin itu. Maksudnya bagaimana ini Bunda? Saya kan bertanya. Agamamu Kristen atau Islam, jujur. Muslim. Bertobat kau, jangan naik lagi ke komal-komal seperti ini karena kau menciderai. Kau sama persis seperti orang Kristen yang suka menyamar. Demi Allah tidak diizinkan seperti ini. Hanya untuk naik ke sini bertanya kau berbohong, maka kau telah merusak akidahmu. Tidak diizinkan dalam Islam berbohong kecuali dalam 3 hal. Kita bukan Kristen yang boleh berbohong dalam segala hal. Rata-rata yang berdusta itu Kristen. Tapi kali ini kalian telah mempermalukan agama kalian sendiri, Islam. Ya, jangan seperti itu. Dan kamu tahu nggak, bisa dipidana loh orang-orang yang berbohong atas nama gelar akademik agama, bisa dipidana itu. Sore, silakan Pak, karena di sini ada gelar advokat, tolong dibuka kameranya. Enggak, saya cuma mau ngomong ke Bang Nandar aja. Bang Nandar, minta tolong fallback saya ya. Saya mau kirim pesan soalnya. Cuma itu aja. Ya, terima kasih. Tunggu dulu, Nandar, jangan turun dulu, takutnya belum ketemu nanti akunnya. Nandar, coba di Iya, follow benar, saya Bapak mau kirim advokat pesan ini. soalnya. Saya mau kirim pesan ya. Tolong fallback soalnya nggak bisa DM saya. Udah, Kristen atau Nandar, Muslim? udah follow. Bapak Kristen atau Islam, Pak? Mak, Bang Nandar dipanggil menjadi advokat lagi sama Bapak itu di kantornya. Aku belum follow loh. Belum. Pak naik lagi Pak, belum di follow Pak. Halo. Pak, naik. Tunggu bentar. Pak, Selamat sore, Ibu. mana Bapak tadi? Ntar aku Pak naikin lagi. Bentar Pak ya, sebentar. Advokat Robi, mana tadi? Pak advokat naik lagi. Sabar, sabar. Pak Robi naik lagi, Pak Robi, Bang belum di follow sama Bang Yonatan Nandar. Saya Komen kan aja, komen. Sabar dulu, ya Allah. Iya. Bro, yang punya setan dalam lubang hidung kami itu kan kami. Kau kan ada Tuhan dalam lubang hidungmu. Kok kau yang nggak sabaran? Ya udah, aku salah. Maafin ya. Makanya diam. Diam dulu. Ada Bang Baal di sini. Bang Baal, assalamualaikum Bang. Ada musik juga nih, berisik kamu Panglima ya. Cari tempat yang tenang dulu lah. Bang Baal, halo. Duh, Bang Baal juga ada musik nih. Tante Mika, kamu ambil berisik banget kamu. Ih, si Tante Mika yang berisik. Bang Baal, buka mic-nya Bang. Tadi aku mute. Maaf Bang. Silakan Bang. Bang Baal. Teman-teman Islam, perhatikan baik-baik. Ketika kalian sebagai seorang Islam mengaku kafir, telah kafirlah kalian. Halo Rogan. Halo Pak Rogan. Halo Pak Rogan. Bang Baal. Bang Baal buka mic Bang, tadi aku mute Bang. Tidak ada toleransi di rumah ini ketika orang Islam menyamar menjadi Kristen. Umat Islam diperintahkan bersikap adil. Kita tidak menyukai Kristen menyamar jadi Islam, begitupun sebaliknya. Jadi justru kita lebih keras kepada orang Islam yang mengaku sebagai Kristen, karena itu justru merendahkan agamamu. Agamamu tidak ajarkan begitu. Kalau Kristen mereka ada ajarannya, kau tidak ada.
Ya. Halo Anco. Kalau hanya untuk bicara denganku, tidak perlu kalian berbohong. Naik saja kalau memang itu penting dan perlu. Kalau mau bertanya naik saja, walaupun kau Islam. Tuhan yang tidak boleh di sini adalah kalian Islam di sini, tapi kalian tidak ada di sini berbicara atau apa, nggak boleh, ya. Halo Anco, silakan Anco dibuka mic-nya. Halo Anco, agamanya apa bro? Kristen. Oke, umur berapa anakku sayang? Masih kecil kayaknya nih. Berapa umurnya nak? Anco umur berapa nak? Anco dibuka mic-nya. Dibuka aja mic-nya nak, nggak apa-apa. Berapa umurnya nak? Halo Anco, umurnya berapa nak? Di bawah 17 tahun nggak usah ikut diskusi ya nak ya. Halo Anco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uni. Waalaikumsalam Bang Baal. Kemana Masyaallah. ya tuh? Ayah apa ya Uni kenapa ya cantik gitu ya. Semua kok muslimah nih kok cantik gitu ya Uni. Pinter Padahal smart belum ini. pakai filter. Bentar, biar tambah cantik pakai filter dulu. Ini nggak pakai Wah filter. Udah cantik ya. ini. Ini memang bukan kenapa saya cantik, mungkin kalau saya cantik dikira saya menjilat gitu. Tapi ini teman-teman saudara Kristen yang Kristen ini di sebelah ini mengatakan Uni cantik smart gitu Uni. Nah, kenapa Uni bisa cerdas begini Uni? Silahkan Uni. Saya ini kan gini Uni, saya ini kan pengamat. Saya lihat ini Uni Ripa, Kang Chan dengan Ustadz Tata ini cuma cewek satu aja Uni ya. 3 orang ini selalu kalau diskusi ini kau bertanya aja, kau bisa diskusi, kalau kau diskusi kau gak bisa. Kenapa Uni begitu pede dan percaya diri Uni mau ditanya gitu? Silakan Uni, cerdas ini, silakan. Ya, pertama terima kasih, tapi saya koreksi dulu ya. Saya bukan cantik, saya manis. Aksiomanya saya itu manis, no debat, itu pasti, mutlak. Ya, itu dulu Bang Baal. Cantik itu relatif. Nah, saya manis. Yang kedua, saya ini cerdas karena saya mahasiswi, sarjana. Bukan berarti yang tidak sarjana tidak cerdas. Karena gelar sarjana itu adalah bukan parameter orang itu cerdas, tapi bukti orang itu pernah kuliah. Itu aja ya. Jadi kemahasiswian itu adalah bukti bahwa saya pernah kuliah. Bukan bukti saya pernah berpikir, tapi bukti kalau saya pernah kuliah. Itu aja sebenarnya, nggak ada hebat-hebatnya. Tapi kecerdasan saya ini karena saya menerima semua informasi yang konteksnya adalah ilmu, walaupun dia seorang yang tidak sepaham dengan saya. Contoh, cerdas, definisi cerdas adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Kenapa saya bisa menyelesaikan setiap pertanyaan dengan pikiran saya? Karena saya dapat ilmu dari banyak orang. Contoh, saya tidak tolak ilmu dari NU walaupun saya kuliah di Muhammadiyah. Saya tidak tolak ilmu dari Muhammadiyah walaupun saya tinggal di lingkungan NU. Bagi saya, ketika saya mengambil semua ilmu orang, maka saya yang beruntung karena saya menampung semua ilmu. Maka semua ilmu itu membuat saya semakin cerdas dan mengerti dan paham, sehingga mudah untuk menyelesaikan masalah dengan pikiran yang disebut sebagai orang cerdas. Kalau definisi cerdas adalah bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya berani ditanya? Berani ditanya bukan berarti kau tahu segalanya. Tapi berani ditanya artinya kau adalah orang yang mau mencarikan jawaban untuk kajian orang lain, atau kau memang sudah mengkaji apa yang ditanyakan, atau kau memang mencari kunci jawaban. Kau sedang mencari cara untuk menjawab. Kau mencari cara asbab untuk menjawab. Itulah kenapa saya mau ditanya. Bukan karena saya pasti tahu jawabannya, tapi karena banyak yang gak saya tahu. Saya minta mereka bertanya mewakili saya untuk mencari tahu apa yang tidak saya tahu. Seperti itu, Bang Baal. Wah, pingsan. Tergugah hatinya, langsung mualaf dia ini. Memang Bang Baal nih memang jawaban gitu aja langsung bikin dia nangis loh. Kayaknya dia nangis nih. Mungkin dia terseduh-seduh nih. Atau jangan-jangan dia langsung, aduh, kayaknya dia langsung
bahaya nih. Kalau Bang Baal ini sudah terdiam teman-teman, terguncang ini, dia langsung nih, aduh, dia langsung cari-cari nih kepada siapa lah Uni Rifani belajar ya. Dia nggak tahu kalau guru saya banyak, gitu ya. Makanya, Bang Baal buka lagi mic-nya. Kalau nggak kita ke Rio nih. Halo Pak Rio, agamanya apa? Assalamualaikum kakak, agamanya muslim kak, Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Bang Baal ini Islam teman-teman. Sekedar apakah istilahnya sharing dikit kak ya? Sharing apa Pak? Saya soalnya lagi nggak mau nerima sharingan orang Pak. Soalnya banyak orang yang sharing-sharing, ujung-ujungnya masalah yang di-sharing ke saya Pak. Masalah saya aja belum selesai Pak. Maaf Ini ya Pak ya. tentang permasalahan umat juga ini kak. Permasalahan umat? Wah, berat nih kayaknya Pak. Apa itu Pak masalah umat Pak? Jadi dalam pemikiran saya kak, ya yang terbatas ini ya kan. Jadi ini terkait juga dengan agamanya saudara kita yang Kristen kak. Di dalam agama saudara kita yang sebelah kan memahami akan hakikat Trinitas kan gitu kan kak. Jadi yang menjadi inti pertanyaannya gini kak, apakah sebenarnya sama kak di dalam ajaran Islam ada sebagian golongan dari umat Islam itu yang memahami hampir sama dalam pandangan saya kak. Ada 3 anasir dalam diri manusia. Yang pertama zat Allah, yang kedua sifat Allah yang bernama Ruh Kudus atau Nur Muhammad itu kak. Yang ketiga Adam sebagai tubuh manusia. Apakah ini sebenarnya yang penyebab terjadinya penyelewengan di dalam pandangan beragama kak? Sekian kak. Setahu saya itu bukan masalah umat Pak, itu masalah Bapak kayaknya. Nggak ada umat yang mempermasalahkan itu. Saya ini ya Pak ya. Saya ini berada di bawah ilmu pengetahuan saya itu merujuk kepada pemikiran Muhammadiyah. Saya tidak pernah menemukan permasalahan ini di Muhammadiyah loh Pak. Saya juga hidup di lingkungan yang mayoritas ulamanya itu NU. Saya juga tidak pernah menemukan masalah ini Pak. Umat mana yang bermasalah dengan ini Pak? Setahu saya umat Kristen Pak yang bermasalah dengan ini. Nah, jadi gini Pak. Maksudnya gini Bu. Kalau masalah itu masalah Bapak, jangan libatkan umat yang nggak bermasalah Pak. Setahu saya ini nggak ada masalah. Tidak pernah saya lihat perdebatan ulama itu tentang apakah Tuhan itu 3 atau 1 itu nggak ada. Tidak pernah saya belajar itu sejarah. Saya cari tahu ilmu kalam, nama mata kuliahnya ilmu kalam. Aliran sesat itu tidak pernah sampai kepada konsep ketuhanan, tidak ada. Satu konsep qada dan qadar itu ada. Makanya ada aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua adalah konsep surga dan neraka. Apakah orang yang berbuat dosa besar itu masuk ke dalam kafir atau tidak? Tidak pernah satupun permasalahan di dalam umat Islam itu masuk dalam konsep ketuhanan. Kenapa tidak mungkin itu jadi masalah? Pertama, dalil tentang Tuhan dalam Al-Quran itu eksplisit bahkan dihafal anak usia 3 tahun. Tidak ada dalam Islam itu mengatakan Nur Muhammad adalah Allah, Adam adalah Allah. Tidak ada. Makanya saya bingung kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah masalah umat. Umat yang mana Pak? Masalah Bapak kali. Bapak yang nggak paham kali. Jangan libatkan umat Pak, itu namanya fitnah itu. Umat mana? Umat Kristen? Iya, kalau umat Kristen mah semua bermasalah Pak. Kitabnya aja bermasalah. Jadi itu kan udah saya bilang sama Ibu tadi, itu keterbatasan pemahaman saya Bu. Maksudnya gini Bu, Ya jangan libatin umat. Nggak enak kata-katanya itu loh. Ini adalah masalah umat. Mungkin Bapak yang bermasalah. Bisa jadi Bu, bisa. Oke. Yaudah langsung aja Pak. Bapak ingin tahu tentang apa ini? Biar saya coba bantu untuk luruskan. Kalau Bapak keliru, saya coba luruskan. Ya silakan. Apa? Bapak saya tanya dulu deh, untuk menunjukkan Bapak ini normal nggak akidahnya. Ya. Berapa Tuhan Bapak? 1. Siapa nama Tuhan Bapak? Allah. Bagaimana Tuhan Bapak? Bagaimana dalam artian bagaimana? Ya bagaimana dia? Bagaimana bentuknya? Bagaimana kekuasaannya? Bagaimana dia? Bagaimana Allah? Ya, tidak. Itu Al-Quran semua punya jawaban loh. Sesuatu apapun kan gitu. Good.
Apa masalah lagi? Nama Tuhan sudah tahu. Berapa Tuhan sudah tahu. Bagaimana Tuhan sudah tahu. Apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Terjawab sudah semua. Apa masalah Bapak sekarang? Kalau masalah Kristen, Bapak ngapain mikirin? Itu masalah mereka. Yang penting Bapak bermasalah enggak? Bapak bermasalah enggak? Kalau Bapak tidak bermasalah, nggak usah bikin masalah, Pak. Gitu ya? Juga ya Bu ya. Iya. Biar aja Kristen yang bermasalah. Kita menikmati aja masalah mereka, Pak. Kita nonton aja mereka membuat masalah dan merusak alam semesta ini, merusak peradaban. Tapi kita nggak boleh nonton aja. Kita harus menghentikan mereka merusak peradaban. Tapi mereka memang banyak masalah, Pak. Ya. Kitab mereka bermasalah, Tuhannya pun bermasalah, hukum agamanya bermasalah, orangnya pun bermasalah. Kalau kita beda, ya. Kalau kita tidak bermasalah, jangan akui kita bermasalah. Ngapain bikin-bikin masalah? Masalah yang udah ada aja belum kelar, Pak. Jangan tambah-tambah lagi masalah. Oke, Pak? Oke Bu, oke, terima kasih banyak. Mantap. Sama-sama Bapak Rio, sehat-sehat. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada antum. Ya, silakan. Masya Allah, ini yang aku heran sama Uni nih. Cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini, bijaksitu tuh. Ketika menghadapi Muslim juga rendah hati, menghadapi Oten juga memang demikian ya. Itu anak Uni, karakter Uni kan saya ingin meniru gitu kan. Istri saya tuh ingin meniru. Uni ini luar biasa. Bisa nggak karakter ini ditransfer gitu? Karakter seperti Uni ini yang cerdas seperti ini. Silakan Uni. Dalam ilmu psikologi, diam dulu Panglima. Dalam ilmu psikologi memang karakter itu ditransfer. Makanya ada istilah belajar mengajar. Dalam ilmu psikologi karakter itu ditransfer. Makanya di Islam itu ada yang namanya suri tauladan. Rasulullah itu mentransfer energi dan akhlaknya dengan cara mencontohkan. Nah pertanyaannya, kita mau nggak ditransfer? Nah jadi bisa tidak perilaku itu ditiru atau diambil atau di istilahnya transfer lah tadi tuh. Bisa. Kenapa? Karena dalam ranah ilmu psikologi sosial, pembentukan karakter itu hal yang paling mempengaruhi adalah lingkungan. Nah kebetulan, qadarullah, bukan kebetulan ya, qadarullah, Allah mengizinkan saya hidup di tengah-tengah orang-orang hebat. Allah izinkan saya hidup bersama Bang Zuma belajar apologet. Maka ilmu Bang Zuma itu saya tiru. Allah mengizinkan saya melihat bagaimana Ustadz Hanafi, kemudian Pak Dondi, orang-orang Arimatea, ada Nandar, banyak. Maka saya mencuri karakter mereka, mencuri ilmu mereka. Lebih tepatnya bukan mentransfer, saya tiru. Itu bisa. Tapi saran saya jangan tiru saya. Kenapa? Saya ini wanita yang berubah-ubah, tergantung suasana mood. Terkadang lembut, terkadang keras. Karena guru saya Ustadz Wafi mengajarkan, seorang muslim itu adalah seorang yang bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Tapi bukan berarti saya tidak pernah salah. Saya pernah marah yang tidak pada tempatnya. Saya pernah ramah pada tidak tempatnya. Itu biasa. Karena saya si paling mahasiswi. Wajar salah, kecuali ada dosen. Jangan salah. Mahasiswi salah itu wajar. Dosen salah baru kurang ajar. Karena saya orangnya mahasiswi, si paling sarjana saya. Insyaallah ya. Jadi kalau gitu saya tambah ya, Uni. Kalau Uni kan saya gelari, Uni ini adalah debater Muslim yang luar biasa ditakuti loh ya. Kita banyak debater muslimah ya, Uni Rifa gitu, Bunda Rahma gitu ya. Banyak siapa lagi itu gitu kan, Bunda Nora dan lain-lain gitu ya. Uni ini kan termasuk salah satu debater yang ditakuti loh Uni. Di kalangan Kristen takut semua. Bom itu sampai saya Baal jangan aku ditemukan sama Uni kata jangan. Tadi dia bom pintar. kesini nyamar. Tadi bom kesini nyamar Bang Baal. Baru saya WA ke saya. Jangan aku diketemukan. Oh ternyata dia nyamar. Nyamar dia kesini pakai nama si Duka apa tadi itu. Ketahuan kebongkar. Apa kata dia? Tahu kamu kalau itu aku katanya. Betul kan? Dia baru ngomong sama saya, aku jangan diketemukan Uni. Ternyata mungkin dia penasaran.
Dia pakai akun Suzuka tadi. Terus suaranya digede-gedein. Pak Bom Bom kata gue. Oh kamu tahu ya Ripa katanya. Berarti benar. Dia WA ke saya, jangan ditemukan dengan Uni Ripa. Aku nggak mampu, dia cerdas. Gelar Uni kan yang saya ini beri gelar kan, Uni ini adalah debater muslimah yang bijaksana, bijak sini, bijak situ kan begitu. Nah kalau begitu, kalau Uni Ripa mengatakan memang kita harus adil ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang kita harus lemah, lembut gitu kan, harus juga sedikit keras. Berarti saya tambahkan Uni ini adalah yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Kadang-kadang injak sana, injak sini, injak situ begitu. Ini mungkin Masya Allah. Itu paling tepat. Itu argumen paling tepat ya. Sekali-sekali terkadang kita harus injak sana, injak situ ya. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri Rasulullah itu mengajarkan kita dengan banyak metode cara hidup. Contoh, kalau kau bertemu dengan orang jahil, memang kita nggak boleh mengolok-olok, bimbing mereka. Tapi kau bertemu dengan orang yang memang menyerangmu, kau boleh lawan. Sama juga, tapi perkara sosialmu, kata Rasulullah, kau tahu mana yang harus kau lakukan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah maksa-maksa. Tanggal sekian harus ikutin aku ya. Pokoknya tanggal sekian kita ngadain ulang tahunnya Hasan. Nggak ada gitu. Rasulullah nggak ngajarin. Rasulullah mengizinkan kita melakukan hubungan sosial kita dengan orang itu seperti apa. Ya, kalau mau ikut hari ulang tahun Hasan boleh. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mengkafirkan orang yang nggak ikut kita, memusuhi orang yang nggak mau ikut kita. Kenapa? Kenapa harus dimusuhi kalau kita beda? Aku Kristen izin aja turun kita dulu nggak boleh nih. musuhi. Ada perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi kita tidak boleh, tidak Halo? diajarkan oleh Rasulullah. Ya, bentar dulu Bunda, Pak izin Panglima. tanya sedikit. Pak Panglima, mohon Siap, maaf siap, nih ya. Bunda. Jangan terlalu Ya. memuji Uni Ripa, nanti banyak yang panas. Bang Baal, Enggak, bukan Panglima, saya Baal. sama Bunda nih enak. Berdebatannya enak, pertanyaannya Bunda jawabannya enak. Tapi saya mau tanya sedikit aja sama Bunda, dikit aja. Bisa Ya. izin Bunda? Memang kan teman-teman Oke. Kristen kan disuruh bertanya di sini. Kok sedikit banyak lah. Oke, siap. Saya tanya satu aja. Bunda, saya mau bertanya sedikit pada Bunda. Di dalam ajaran Muslim, di situ memperbolehkan untuk mengawini di atas daripada 1 atau 2, 3 orang bisa. Nah, apakah perasaan Bunda seorang wanita dari hati kecil yang paling dalam Bunda tuh perasaannya tuh seperti apa kalau Bunda menjadi istri kedua, ketiga di dalam Oke, saya ajaran jawab itu kan ya. diperbolehkan. Saya minta coba dari hati kecil, Oke, dari hati yang paling dalam ya. perasaan Bunda. Baik. Sebagai seorang perempuan. Jujur Izin, sebenarnya Bunda. saya, ya jujur Bang Panglima ya. Saya sebenarnya sedih sekali saat ini karena saya belum menemukan calon istri untuk calon suami saya, Bang. Saya udah nyari kemana-mana wanita-wanita soleha yang mendampingi saya nanti supaya kami bisa dinikahi bareng sama calon suami saya. Sedih saya, Bang. Kenapa nggak ada perempuan soleha yang mau menemani saya untuk menikah dengan calon suami saya? Padahal calon suami saya itu pengusaha, ganteng, tampan, gede, baik. Tapi kok udah 5 perempuan yang saya tawarkan, semuanya mengatakan, Uni, aku nggak mau ikut ke Spanyol, jauh. Uni, aku nggak siap berdampingan dengan Uni. Kalau Uni kan hebat sekali, aku nggak sanggup. Yang ketiga ada kemarin yang menolak, Uni mah bercanda aja. Padahal aku udah bilang, kalau nanti suami kita beli rumah atas namamu aja, Uni numpang aja, nggak penting Uni izinkan dakwah. Nggak mau lagi. Padahal udah Uni cari loh. Insya Allah dalam waktu dekat ini doakan ya teman-teman ya. Saya mau menuju ke sebuah pesantren. Pesantren itu adalah pesantren mendidik anak-anak perempuan untuk dinikahi. Mudah-mudahan saya menemukan calon istri untuk calon suami saya ya teman-teman ya. Ini saya lagi nyari ya. Saya sedang mencari calon istri untuk calon suami saya supaya kami dinikahin bareng. Sedih saya loh. Masa nggak ada yang mau mendampingi saya sampai akhir hayat? Apa kurangnya gitu. kakak, Dek? Ntar dulu, saya lagi cerita nih, saya curhat nih. Kamu mengingatkan saya dengan masalah saya sekarang loh. Dek,
Cepatlah sayang kita bertemu biar kita cepat dinikahin, Dek. Nggak maukah kamu menjadi adekku? Kan kalau seandainya nanti suami kita beli rumah, nggak apa-apa atas namamu. Beli mobil atas namamu aja. Yang penting Uni halal dengan suami kita. Nanti kau beranak, aku yang timang anakmu. Asal kau temenan sama anakku yang gadis. Ayolah, siapa yang mau silakan Uni tunggu. Anak perempuan syaratnya adalah usia di bawah 30, karena Uni di 38. Masa calon suami Uni dapat lagi janda ya? Dia jangan janda ya. Harus cantik daripada Uni. Kasihan suami Uni ini, dia ganteng, dia tampan, kaya raya, duitnya banyak, gede. Masa dia harus dapat perempuan jelek? Nggak boleh. Dia harus dapat perempuan cantik supaya dia bersyukur kepada Allah, supaya nanti dia tidak menuntut banyak kepada Uni. Jadi Uni sedang mencari wanita solehah yang mau menemani Uni menjadi istri calon suami Uni. Ada yang mau? Uni kasih mahar 200 juta, mau? Kalau ada yang mau tolong di DM ya, 200 juta mahar ya. Nanti nikah, biaya hidup ditanggung. Yang mau jadi calon istri calon suami Uni 200 juta mahar. Syaratnya ada 3-4. Pertama single, bukan janda. Perawan nggak perawan itu nantilah kita bicarakan di belakang ya. Kedua mau hidup di luar negeri. Yang ketiga adalah takut kepada Allah. Yang keempat tidak ada cacat di tubuh, bisa melahirkan anak-anak. Uni tunggu 4 itu syarat. Cantik nggak perlulah, tapi kalau bisa cantik lah ya, biar suami Uni bersyukur. Uni tunggu kalian yang mau DM Uni mahar 200 juta. Mahar 200 juta ya, saya tunggu gitu Bang Panglima. Itu perasaan saya Bang. Bang Panglima Bang Panglima mengingatkan saya masalah, saya lagi sedih, nggak ketemu juga adik saya nih. Bang Panglima membuat saya sedih. Bunda, bisa saya jawab lagi? Silakan. Tadi pertanyaan saya Bunda belum jawab. Bunda menceritakan pengalaman Bunda. Tadi kan saya bertanya, di dalam agama Bunda, izin, bisa mengawini di atas 2 dan 3 orang, perempuan, satu laki, satu suami. Pertanyaan saya, ini kan kita sudah masuk di dalam perbedaan kepercayaan dan menanut agama kita masing-masing. Nah, di situ saya mau tanya, tapi Bunda menceritakan, Bunda belum jawab. Apa alasan dan sebab dan akibatnya bisa mengawini 2-3 orang, satu suami? Nah, lalu poligami perasaan... itu lanjut Bunda, lanjut. Poligami itu solusi. Saya punya masalah nih ya, saya mau nikah sama orang ganteng, tampan, ganteng dia, kaya, duitnya banyak, soalnya dia pengusaha, baik sekali, terus penyayang, pokoknya plus deh dia. Jadi saya punya masalah apa? Saya suka debat sama Oten. Saya punya sibuk, saya mau jadi mahasiswa, saya mau jadi guru, saya mau kemana-mana. Kasihan dia, nanti harus saya tinggalkan. Ayang kan nggak bisa kemana-mana karena perusahaan kita mau dijaga nih. Adek mau pergi ke Portugal, mau menginjili Oten, kan harus saya tinggal dia. Timbullah masalah. Di Islam ini kita nggak boleh meninggalkan suami kita lama-lama, nanti dia berzina. Maka ternyata ada sebuah solusi dari Allah. Boleh saya carikan istri untuk dia satu lagi. Gitu. Perasaan saya bagaimana? Ya bahagialah. Saya punya adik yang sama, saudari yang sama. Jadi saya bahagia kalau ada orang yang mau menjadi istri suami saya, supaya kami bisa mencintai, merawat suami kami bareng-bareng. Karena suami, ya nggak mungkin lah saya cari laki yang biasa-biasa aja kan. Kalau Kristen mah nggak bisa poligami kan, jelek, bau, ketek, miskin, muka biasa aja, nggak punya uang, gimana mau poligami? Menikahi satu istri aja nggak bisa, apalagi menikahi 2 istri. Kalau di Islam kan laki-lakinya banyak yang berkualitas, ada yang kaya, ganteng, duitnya banyak, perkasa. Jadi mereka itu berkualitas. Bolehlah nikah lebih dari 1. Tapi kalau Kristen jangan.
Kalian pemakan babi, miskin, jelek, nggak bersunat, busuk. Aduh, jangan. Nggak bisa Oke, kalian oke, berpoligami. oke, Nggak ada oke. yang mau juga. Sudah. Nggak ada juga perempuan yang mau. Jadi gini, menurut Bunda kita Kristen ini jelek, bau ketek dan lain sebagainya, tapi kita bersyukur Tuhan kita luar biasa. Amin. Apa luar biasanya? Apanya Karena luar biasa? luar Dia biasanya miskin. apa? Tunggu. Satu gini. Tunggu. Jangan Gini, fitnah. Bunda Shh, dengar jangan dulu. fitnah. Jangan, karena Bunda yang fitnah saya duluan, saya nggak fitnah. Saya tetap mengikuti karena Bunda melebihi daripada kepercayaan kita. Bunda bisa memfoniskan apa orang hebatnya Yesus? dengan segala kekurangan kita. Enggak. Apa hebatnya Yesus? Yesus itu buruk rupa, miskin, terkutuk, Yesus itu tertelanjangi. dia tidak pernah ada dia tidak pernah mengatakan dia tuh hebat. Memang dia tidak nggak pernah hebat. mengatakan hebat. Memang dia nggak hebat. Betul. Apa hebatnya? Tapi dalam nama Yesus Kristus Tuhan mengatakan pada Bunda saat sore hari ini lewat mulut bibir tutur kata saya ini, kita memang tidak punya apa-apa. Tapi kita punya Ya udah kepercayaan dan miskin. punya keyakinan. Ya udah miskin. Iya. Ya, Kita miskin kok hebat. Betul. Hebat itu kaya, miskin Betul. kok hebat. Yang hebat Tuhan miskin itu, kok hebat. betul. Jadi gini Kirain Bunda, tadi, tapi saya mau kirain tanya. abang tadi mau Gini, Bang, itu- saya pikir udah, Bang, gini saya pikir Bunda. abang mau ngomong gini tadi.